Shalom anak-anak, selamat pagi. Mari kita akan belajar pada bab berikutnya, pelajaran 11 dengan judul Aku Menyayangi dan Menolong Teman. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk hari ini yang masih Tuhan beri bagi kami. Kami akan belajar, berkatilah kami, buatlah kami mengerti. Dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak, mari kita belajar pada hari ini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih kepada murid-muridnya yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, di mana ada dua hukum kasih. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, kekuatan kita, dan segenap jiwa kita. Sedangkan kasih yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti yang kita tulis hari ini, kita baca Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah kasih yang kedua yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, mengasihi orang lain itu berarti lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Jadi mengasihi orang lain berarti lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dalam mengasihi kita tidak boleh memiliki sifat egois. Apa itu egois? Itu mementingkan diri sendiri. Anak yang kasih Tuhan, mengasihi seperti diri sendiri itu berarti kita ketika kita dicubit itu sakit ya anak-anaknya. Itu kita jangan mencubit orang lain. Apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita rasakan dan itu menyakitkan, nah itu jangan kita perbuat untuk orang lain, ya. Jadi mengasihi itu menganggap bahwa orang lain itu lebih utama dari diri sendiri, ya. Orang lain lebih utama dari sendiri, dan kita tidak egois. Kalau anak-anak mungkin rebutan mainan, ya. Kalau kalian merasa mengasihi Tuhan, maka anak-anak juga mengasihi manusia, mengasihi orang lain sama seperti diri sendiri. Ketika tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Ketika ada masalah berebut, maka belajar untuk mengalah dan mengutamakan orang lain, mengutamakan teman kita daripada diri sendiri. Itu tidak egois. Kalau kita egois, kita ingin menang dari orang lain, tapi tidak seperti itu. Dan mengajarkan orang lain lebih utama dari diri sendiri. Nah, contoh mengasihi itu siapa? Itulah Daud, anak-anak. Daud dan Yonatan ini adalah dua orang yang bersahabat, walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Yonatan adalah anak Raja Saul, sedangkan Daud adalah anak orang biasa, yaitu anak Isai, seorang gembala. Ya, tetapi mereka bersahabat dengan baik. Mereka saling menghargai dan menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, pada suatu ketika anak-anak, Daud ini mengalahkan Goliat, ya. Mengalahkan Goliat yang besar. Perhatikan, Goliat itu badannya besar sekali, sedangkan Daud itu kecil. Pada waktu itu tentara Israel takut menghadapinya, tapi Daud tidak takut karena dia percaya bahwa kemenangan itu di tangan Tuhan. Anak ya, kita tidak boleh takut dengan apapun, tidak boleh takut dengan masalah apapun, karena kita percaya Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Nah, Daud yakin Tuhan menolongnya, dan benar. Karena iman Daud, keberanian Daud mengalami kemenangan, sehingga Daud dipuji-puji pada waktu itu. Tetapi anak-anak, ada seorang yang tidak suka akan kemenangan Daud ini, yaitu ayah dari Yonatan, yaitu Saul. Saul tidak suka akan kemenangan Daud. Saul iri hati, sehingga Saul ingin membunuh Daud. Anak-anak, Yonatan melindungi Daud. Mengapa Yonatan melindungi Daud? Daud disuruh pergi karena dia tahu bahwa tindakan ayahnya tidak benar. Iri hati itu tidak benar, apalagi ingin mencelakai orang lain. Sehingga Yonatan berusaha melindungi Daud, dan mereka bersahabat, berjanji saling melindungi satu dengan yang lain. Itu janji mereka, ya, saling melindungi satu dengan yang lain. Yonatan mengasihi Daud, demikian juga Daud mengasihi Yonatan, ya, sehingga Daud
disuruh pergi oleh Yonatan supaya Daud tidak dibunuh oleh Saul ayahnya, ya. Yonatan tahu ayahnya salah, ya, dan dia tahu bahwa Daud itu benar karena Daud tulus hati. Dia mengerjakan, dia berperang itu bukan karena kesombongannya, tapi karena dia percaya Tuhan yang mengalahkan Goliat. Nah, anak yang kasih Tuhan, sebagai manusia, makhluk sosial, anaknya dimana kita ini adalah ciptakan makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu kita harus bisa mengasihi sesama kita. Bagaimana contoh mengasihi? Yaitu menolong teman. Kalau ada teman yang perlu ditolong, ayo kita belajar menolong, itu mengasihi. Meskipun mungkin kita sibuk, kita repot, tapi kita mau menolong karena mengutamakan orang lain lebih dahulu daripada kita sendiri. Lalu menghibur teman. Ketika teman kita sedih, kita hibur. Lalu mengajak dan menemani bermain. Ya, kalau ada temannya nggak diajak bermain, jangan ikut-ikutan, nggak mengajak bermain, ya nggak wawuh gitu ya. Harus mengajak dan menemani bermain, ya. Wawuh istilah bersahabat dengan semua orang tanpa membedakan. Dan mengajari teman, kalau kalian punya kelebihan dalam pembelajaran, mungkin pandai dalam satu bidang studi, ayo jangan pelit, ya. Mari belajar mengajari teman kita supaya teman kita juga mengalami seperti yang kita alami, yaitu anak teman kita bisa, ya, seperti kita bisa. Yaitulah mengasihi teman anak-anak, sehingga kita bisa melaksanakan hukum kasih yang kedua, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi mengasihi sesama seperti diri sendiri. Contohnya ketika anak-anak ingin dihargai, ingin dihormati, maka anak-anak harus belajar untuk menghargai, menghormati orang lain, teman yang lain. Kalau anak-anak mau temannya mengalah, anak-anak harus belajar dahulu mengalahnya. Jadi anak-anak, persahabatan Yonatan dan Daud itu bukan didasari karena kekayaan atau apapun, tetapi didasari karena kasih yang tulus, ikhlas. Mereka mengasihi berdasarkan kasih Tuhan, dan mereka mengasihi dengan hati yang tulus, tidak memandang perbedaan. Nah, biarlah menjadi teladan kita ketika kita berteman dengan semua orang, dengan teman kita, dasari dengan kasih yang tulus. Nah, mari kita belajar mengasihi dengan cara menolong teman kita, menghibur, mengajak bermain, mengajari teman dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan, yang bisa anak-anak lakukan. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo kita belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, seperti Yonatan mengasihi Daud dan Daud mengasihi Yonatan sebagai sahabat yang baik. Tuhan memberkati.